Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaubin, NIM 221344018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan modul 5 itu yang bertopikkan konvolusi ya, pada mata kuliah pengolahan sinyal digital. Nah, untuk soalnya di sini yang pertama kita disuruh untuk menghitung dulu ya secara manual ya, menggunakan perhitungan itu konvolusi dari HN dan XN. Ini nilai-nilainya udah ada. Ini boleh menggunakan cara matematis atau grafik. Nah, di sini saya sudah mengerjakan buat versi grafisnya ini diketahui panjang dari masing-masing HN dan XN itu 4, maka M-nya itu adalah ya masing-masing panjangnya dijumlahkan dan dikurang dengan 1, 7 gitu ya. Nah, berarti dari sini kita mulai dari Y0 sampai dengan Y6, ya, totalnya ada 7. Nah, untuk grafik ini kita memakai konvolusi secara grafis ya, grafis satu dimensi karena ini belum 2 dimensi, itu dengan perkalian dan penjumlahan mengalihkan H dengan X gitu. Nah, untuk rumus matematisnya ada di sini ya, dan ini adalah simbol dari konvolusi seperti itu. Nah, namun di sini saya menggunakan grafik ya. Ini seperti ini dan sudah diketahui YN-nya itu adalah nilainya sekian ya. YN sampai dengan 0 sampai dengan 6 itu sekian. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat program ya untuk mencari hasil konvolusi ya dengan parameter yang sama dari mulai N0 sampai dengan 6 gitu. Atau intinya totalnya ada 7 gitu ya N-nya. Gitu kan ya, mulai dari 0 dan 6 sampai dengan 6. Nah, yang pertama ini kita buatkan programnya secara manual gitu ya. Jadi algoritma manual sesuai dengan rumus. Nah, nanti pada soal nomor 2 kita menggunakan cara yang lebih mudah, atau ya, kita nanti memanggil suatu fungsi dari Octave dari library signal itu untuk menghitung suatu konvolusi. Jadi kita tinggal masukkan parameternya saja. Nah, yang pertama karena kita disuruh untuk melakukannya dengan manual, yang di sini ya seperti biasa, berarti nanti kita melakukan instead loop yang mana dalamnya ada suatu kondisi untuk menghitung ya, menghitung YN ya dengan mengalihkan XN dan HN gitu. Pada garis singgung tertentu ya, karena ini kan hanya yang bersinggungan yang dihitung ya, makanya harus memakai yang namanya pengkondisian atau nanti if. Nah, yang pertama seperti biasa, oh ya, load signal dulu. Di sini kita udah meload package kita sinyal. Di sini langsung kita clear all seperti biasa untuk membersihkan workspace kita ya, siapa tahu ada variabel yang tersimpan. Nah, lalu kita masukkan parameter-parameternya, ada H ya. Ada H di sini itu nilainya 2314 ya, 2314 ya. Dengan X itu sama dengan 1234 ya. Oke. Lalu kita masukkan panjangnya, masing-masing panjangnya. Ini ada M panjang dari A misal, dan ada N itu panjang dari X. Dan kita hitung nilai L ya, atau kalau misal di sini itu nilai M ya. Ya, M ini ibaratnya K lah ya. M N L gitu kan ya, ini simbol variabel saja. Ini misal saya pakai L itu sama dengan M ditambah N ya, itu dikurang dengan 1 ya, sama rumusnya. Oke, terus kita masuk ke perulangan di sini. Nah, kita akan mengulang sebanyak L kali gitu kan ya untuk loop luar, karena nanti kita menentukan jumlah N-nya seperti itu, jumlah N YN gitu kan ya, Y pada N sama dengan, nah
mulai dari misal 0 sampai dengan L. Cuman karena ini kita itu pakai rumus M tambah N kurang 1. Nah berarti ini kita mulainya dari 1 gitu. Berarti for di sini nggak usah pakai kurung. For ini misal kita masukkan ke increment dengan variabel N, ya, N mulainya misal dari 1 itu sampai dengan L, gitu ya. Berarti nanti dia akan mulai dari 1 sampai dengan 8 gitu ya, seperti itu. Oke. Mulai dari 1 sampai dengan kurang dari 1 sampai dengan 7 gitu kan. Berarti total kan ada berapa? Ada 7 berarti ya. Nah, kalau misal kita mau mulai dari 0, berarti ini harus bernilai 6 L-nya tuh. Ya. Maka dari itu, karena L-nya itu 7, kita disuruh untuk N-nya itu 0 sampai dengan 6, maka di sini mulainya dari 1 saja. Adapun di sini kita mau setnya mulai dari 0, ya ini tinggal dikurang 1 itu. Di sini kita mulainya dari 1 saja. Nah, lalu setelah kita melakukan loop luar, ya, ini kan nested loop untuk loop luar, maka di sini kita masukkan kita mempunyai variabel y, ya, variabel y dengan n, variabel y dengan indeks n itu kita reset ke 0 supaya ketika misal loop ini itu balik lagi, nilai y itu akan tereset gitu, dan kita akan melakukan konvolusi pada yn selanjutnya gitu. Nah pada itu sesudah misal kita reset, kita masukkan loop kedua, ya. Nah loop kedua ini untuk menentukan panjang dari panjang dari si H gitu kan ya. Nah panjang dari si H ini kan 4 gitu kan ya. Nah berarti di sini untuk bersinggungan sebanyak L kali gitu kan ya, mulai dari 1 sampai dengan L, dengan panjang H-nya itu sebenarnya berapa gitu. Nah maka dari sini diulangnya itu, maka untuk setiap diulang untuk setiap K-nya itu kan, itu jumlahnya kan ada 7 gitu kan ya, L. Nah 1 sampai dengan 7, 1 sampai dengan 7 gitu kan ya. Kalau dimulai dari 0 berarti 0 sampai dengan 6. Ya, dengan panjang H-nya itu berapa gitu. Ya, kita masukkan di sini. Misal saya masukkan ke variabel K. K itu sama dengan 1, mulai dari 1 seperti biasa, dan panjang dengan H-nya itu kan, panjang H-nya itu kan masuk ke dalam variabel M. Berarti ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita melakukan ini yang namanya pengkondisian untuk menghitung, ya, nilai yn hanya pada yang garis yang bersinggungan gitu kan ya, atau indeks yang bersinggungan. Seperti halnya kalau diilustrasikan itu dalam grafik itu, kita menghitung hanya pada garis yang bersinggungan gitu, atau indeks yang bersinggungan antara H dan X-nya itu loh. Makanya di sini kita kasih if n, ya, min K ditambah 1, ya, berarti nanti diantara ini kan lebih dari 0, berarti nanti diantara 1 dan n min K ditambah 1 itu kurang dari sama dengan n. Nah berarti nanti kalau misal n min K tambah 1-nya itu diantara 1, ya, diantara 1 dan n, 1 dan n atau sama dengan n gitu kan ya. Berarti kan mulainya itu dari 1, ya. Kalau 0 itu enggak termasuk, berarti 1 dan kurang dari atau sama dengan n. Kalau bisa memenuhi kedua syarat itu, maka kita akan hitung nilai yn-nya. Kita masukkan yn, ya, yn itu sama dengan nilai y, ya, yang sekarang itu kita jumlahkan, ya, itu kita jumlahkan dengan H
Ya, kita jumlahkan dengan H dikali X-nya itu loh. Dengan indeksnya itu K, berarti kan ini loop dalam ya. Itu dikalikan dengan X 2n min K ditambah 1. Nah, ini kenapa ditambah YN ditambah dengan konvolusinya? Ini karena di sini kan siapa tahu itu kan bisa beberapa kali gitu kan ya. Nah, makanya di sini nilai n-nya itu ini kita terus aja jumlahkan gitu kan sampai dengan for ini berakhir. Ya, sampai dengan indeks ke m gitu ya. Kalau misal udah habis indeksnya, ya udah. Berarti itu nilainya gitu. Nah, sudah seperti itu kita tutup for-nya n ya. Ini juga n. Ini kedua for sudah kita tutup dan kita kasih this. Ini untuk kasih informasi saja ya, supaya tahu gitu ya. Ini misal hasil konvolusi. Ini kita stem. Berarti sinyal diskrit ya. Stem ini karena sinyal diskrit, stem pada ya, stem Y gitu ya. Ini kan kita mau nge-stem Y gitu. Ini hasilnya. Nanti dia bakal nge-stem YN seluruh YN-nya itu mulai dari 1 sampai dengan L itu. Ya, L-nya ini ya dari sini. Udah. Ini coba kita jalankan. Ini hasilnya. Nah, ini kita coba samakan dengan hasil perhitungan manual dengan tangan itu. Nah, di sini kita punya yang pertama itu nilainya 2. Ini 2 ya. Ya, ini sama 2, ini 5. Ya, karena ini dia incrementnya dia 5 gitu kan ya. Intervalnya dia 5, 10, 5 berarti tiap 5 kali gitu kan. Ini 2, ini benar tepat di sini nih. Ini 2 ya, tuh pas. Lalu di sini itu 7 ya, 7 benar. Terus ada 13 betul, 23 betul, 23 juga sama betul. Terus yang kelima 16, iya 16. Terus Y6 juga 16 ya sama. Inilah hasil konvolusi ya menggunakan algoritma manual itu kan ya. Ini sebenarnya apa sih namanya, ini sama kayak nested loop untuk selection sort, tapi ini bukan buat sorting tapi untuk membuat suatu fungsi konvolusi gitu. Cuman untuk sintaksnya itu sama gitu. Mungkin algoritmanya yang berbeda gitu. Nah, ini seperti itu. Itu untuk cara manual. Itu buat nomor 1 berarti ya ini. Terus yang nomor kedua itu kita disuruh untuk membuat suatu program yang sama. Namun ini kita pakai fungsi yang namanya conv atau convolution. Itu adalah salah satu perintah yang ada di Octave itu dari library sendiri. Dengan menggunakan harga-harga yang sama gitu, harga-harga H dan X-nya itu sama gitu. Ini kita tinggal mengubah aja programnya. Nah, ini karena cara manual itu seperti ini menggunakan algoritma konvolusi manual berdasarkan rumus ini gitu. Nah, yang kedua ini kita pakai suatu fungsi dari library dari suatu library sinyal. Itu namanya conv. Ada juga nanti conv2. Itu mau buat konvolusi 2 dimensi. Namun kita belum ke sana, makanya di sini kita pakai conv. Ya. Ini lalu gunakan perintah tersebut untuk mencari hasil konvolusi Hn dan Xn. Harganya sama dan jalankan. Oke. Maka di sini ini kita nggak perlu lagi ini ya. Kita hapus. Ini nilainya tapi masih sama ya. Ini kita tinggal masukkan ke variabel misalkan kita mau y gitu kan ya, berarti variabel y gitu. Hasil konvolusinya berarti y itu adalah ya udah tinggal conv ya, conv a gitu kan ya.
X. Seperti itu. Nah, lalu di sini Y-nya itu ya, itu kita masukkan indeks, untuk indeksnya itu mulai dari 1 ya sampai dengan 7. Seperti itu. Nah, kan ada 6 ya. 0 1 2 3 4 5 6 gitu. Sebenarnya nanti di sini nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, ya. Sama saja. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal kita tinggal tampilkan ini buat menampilkan nilai gitu kan ya, dis Y, dan kita stem juga secara discrete variabel Y-nya gitu ya, seperti ini. Oke, ini tinggal kita jalankan dan ini hasilnya ya sama ya. Namun bedanya di sini kita gunakan cara yang sangat-sangat otomatis gitu kan, atau simple sekali gitu. Nah, sebenarnya algoritma conv ini itu sama saja dengan algoritma yang tadi gitu kan. Cuman ini dia di pack gitu kan dalam satu library, dan nanti kita tinggal manggil fungsinya saja gitu. Sebenarnya codingannya sama-sama saja kalau kita lihat pada library-nya gitu kan ya. Nah, ini kita coba cek lagi nilai-nilainya. Ya, 0, iya, 2, 7, 13, 23, 16, 16 ya. Berarti kesimpulannya di sini itu nilai YN-nya itu ya ini 2, 7, 13, 23, 23, 16, 16 gitu. Itu hasilnya. Dan ini hasilnya sama persis ya, bukan sama persis tapi sama gitu, dengan hasil yang algoritma manual gitu kan ya. Karena ya algoritma conv ini ya berdasarkan yang tadi, nested loop yang tadi gitu. Kalau kita bongkar dalamnya itu ya gitu-gitu aja gitu. Nah, mungkin sekian, enggak ada lagi ya. Mungkin sekian untuk pengerjaan modul 5 kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.